Shalom Jemaat Kepaon yang ada di rumah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diizinkan ibadah hingga hari ini. Itu semua atas berkat dan kemurahan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bawa penyembahan kita. Kita beri hormat kepada Tuhan. Kita beri pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Duduk di tata berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Beri pujian pada Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Hanya kau yang layak kami sembah. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah ini bisa berkenan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sekali lagi untuk jemaat kepaonan di rumah. Saat ini kita mau mengangkat pujian kita dan bersorak bagi Allah. Tiba saatnya. Kita tepuk tangan kita untuk Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan
tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi. Saya persilakan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur saat ini kami boleh menaikkan doa-doa kepadamu. Berdoa untuk dunia yang saat ini sedang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan menolong agar dunia ini segera pulih, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak negara untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona supaya semuanya boleh berhasil ya Tuhan. Tuhan memberkati tenaga medis, melindungi saat mereka bekerja menangani pasien-pasien positif corona, agar mereka juga tetap kuat saat bekerja. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, agar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan berbagai peraturan yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona, kiranya rakyat Indonesia boleh mematuhi. Kami berdoa untuk pekerjaan misi yang dilakukan oleh para misionaris dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya melalui pelayanan mereka, banyak jiwa boleh mendengar firman Tuhan dan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Berdoa untuk gereja-gereja, kiranya boleh bersatu hati untuk terus berdoa dalam keadaan yang sulit ini, dan tetap memberikan pengajaran-pengajaran yang dapat menguatkan hati jemaat-Mu di tengah keadaan yang sulit ini. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu, dan dalam segala keperluannya kiranya Tuhan mencukupkan. Berdoa untuk seluruh BPJ dan anggota jemaat GKI Kepaon yang saat ini mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan pemulihan. Tuhan juga memberkati dalam segala keperluan mereka. Dan jika saat ini ada yang sedang bergumul tentang pekerjaan dan keuangan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Memberkati juga dalam pelayanan GKI Kepaon yang saat ini dilakukan secara online, kiranya juga dapat menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan di akhir doa kami ini ya Tuhan, kami percaya kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu, kuasa kudus yang ada dalam hati kami, menolong kami untuk memahami, mengerti kebenaran-Mu, firman-Mu, sehingga itu sungguh menguatkan, menyegarkan, dan menolong kami untuk hidup dalam dunia ini dan melayani Engkau sama seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, Dia memberikan pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya. Saya mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai.
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar tentang kebenaran bahwa Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sendirian. Sebelum ia naik ke surga, ia melakukan banyak hal kepada murid-murid ini. Ia tidak membiarkan murid-muridnya tinggal sendirian, atau ia tidak membiarkan kita sendirian. Karena pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya atau murid-muridnya, yaitu pekerjaan untuk keselamatan dunia ini. Tuhan memperlengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya, orang-orang percaya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat bagi Tuhan, bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan manusia. Dan kita perhatikan dari firman Tuhan ini, kebenaran yang dapat kita pelajari yang pertama dari ayat yang ketiga. Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Yesus mau menunjukkan dan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia sungguh menderita, menanggung dosa umat manusia. Dia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya, menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, agar supaya mereka percaya bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Dan kemudian kita perhatikan dalam ayat 3 juga. Selain dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ia juga membuktikan bahwa ia hidup. Ia membuktikan dengan banyak cara bahwa ia hidup. Ada banyak cara yang Tuhan lakukan. Dia menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, mau meyakinkan mereka bahwa ia hidup. Ia tidak mati. Ia disalibkan, tapi ia tidak mati untuk selamanya. Ia hidup karena ia mempunyai hidup yang kekal, hidup yang tidak dibatasi oleh kematian. Ia membuktikan bahwa ia sungguh hidup. Ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia berbicara tentang pekerjaan Allah, tentang kerajaan Allah. Dia mau mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang sudah diajarkan sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati. Dia mengingatkan murid-muridnya bahwa pekerjaan penyelamatan dunia ini penting dan dipercayakan kepada murid-murid.
Karena itu dia meyakinkan murid-muridnya. Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia membuktikan dengan banyak cara bahwa ia hidup. Tapi kita perhatikan juga dalam ayat yang ketiga. Ia juga menikmati persekutuan dengan murid-muridnya. Di ayat 4 dikatakan di sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yesus menikmati persekutuan dengan murid-muridnya. Ia tidak membiarkan mereka sendirian. Ia tahu bahwa pekerjaan untuk keselamatan dunia ini harus dikerjakan. Dan Tuhan percayakan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, untuk mengerjakannya. Ada waktu yang Tuhan sediakan untuk menikmati persekutuan dengan murid-murid. Dan dia sungguh melarang mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Dia menyuruh mereka tinggal di situ. Karena dia berjanji. Ada janji yang Bapa berikan kepada mereka. Dan mereka perlu mengerti, mereka perlu tahu janji itu. Janji yang telah mereka dengar. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengingatkan juga kepada kita sebagai orang percaya. Dia ada di sorga, tinggal di sorga, tapi dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia percayakan kepada kita pekerjaan yang besar, yaitu pekerjaan bagi keselamatan dunia ini. Dipercayakan kepada gereja atau jemaatnya yang ada di dunia. Dan kita perhatikan juga di dalam ayat yang kelima. Setelah sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan untuk mereka hidup dan melayani Tuhan. Kita perhatikan tadi bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian di dunia ini. Dia tahu keterbatasan, ketidakmampuan kita, dan dia memberikan kepada kita pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dunia ini, diam di dalam hidup kita, dan bekerja bersama dengan kita menyelesaikan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu keselamatan dunia ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam kita bukan supaya kita menjadi milik Tuhan, supaya kita bisa masuk surga, bukan. Bukan saja itu, tapi Roh Kudus diberikan kepada kita agar supaya kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini, yaitu untuk keselamatan dunia ini. Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk diam tinggal dalam hati kita begitu saja, tapi punya tujuan agar supaya kita dapat berfungsi di tengah dunia ini untuk menjadi alat bagi Tuhan, bagi keselamatan dunia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dunia ini. Tapi Dia menjadikan kita sebagai rekan-rekan sekerja
dalam pekerjaannya yang besar di dunia ini, yaitu pekerjaan untuk keselamatan dunia ini. Dia sungguh hidup, dia tidak mati. Karena Yesus hidup, kita yang percaya, kita juga dapat memiliki hidup yang kekal. Dan karena dia hidup, kita dapat memiliki kuasa yang besar dari Tuhan untuk bekerja bersama dengan dia dalam pekerjaannya yang besar di dunia ini bagi keselamatan dunia ini. Tuhan kiranya memberkati, dan saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghiburkan hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya, hingga ku jumpa Dia dalam surga. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu bahwa Yesus hidup, hatiku rupanya. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu bahwa Yesus hidup, hatiku rupanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau menyelamatkan kami, tapi Engkau tidak membiarkan kami begitu saja. Tapi Engkau mau menjadikan kami sebagai alat-Mu, khususnya bagi keselamatan umat manusia di dunia ini. Engkau menjadikan kami teman-teman sekerja-Mu, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami secara permanen, bekerja di dalam dan melalui kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang besar bagi keselamatan dunia. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak-Mu yang sudah percaya dan mengalami kelahiran baru, yang hidup bersama dengan Roh Kudus, akan menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan bagi keselamatan orang lain, bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu. Dan apa saja doa yang dinaikkan anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkenan mendengar, mengabulkan menurut kekayaan kasih karunia-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menguatkan, menyegarkan, dan berlimpah dalam kehidupan saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya. Berikut sedikit informasi untuk seluruh anggota jemaat. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.